Ada anak muda kita bodoh, ada anak kita muda jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari majlis-majlis ilmu, jauh dari majlis-majlis zikir, jauh dari majlis-majlis haul, jauh dari majlis-majlis maulid. Anak-anak muda kita tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, berbuat mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Mereka melanggar daripada ajaran-ajaran agama. Mereka bodoh akan ilmu agama. Mereka tidak dekat dengan para ulama, tidak dekat dengan para aulia, tidak dekat dengan orang-orang soleh. Mereka buta agama, buta Al-Quran, buta ajaran Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu. Besok para pemimpin bakal menjadi pemimpin yang rusak. Para pejabat akan menjadi pejabat yang rusak. Para pemegang kekuasaan, mereka akan menjadi orang-orang, mereka akan menjadi orang-orang yang rusak. Agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Maka ke depan, baik atau buruknya bangsa kita, baik atau buruknya negara kita, baik atau buruknya agama kita, tergantung daripada kita, anak-anak muda zaman sekarang. Oleh karenanya, jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang memegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran. Laumata laim, walaupun seluruh alam semesta harus membencimu, walaupun seluruh alam semesta harus memusuhimu. Jadilah engkau anak-anak muda yang menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Jadilah engkau anak-anak muda yang tidak pernah tunduk kepada kezaliman, tidak pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak pernah tunduk kepada penindasan, dan tidak pernah tunduk kepada pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, banyak sekali orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini, tapi mumpung ada di Palembang, banyak para habaib di Palembang. Banyak zaman sekarang, minna dari kalangan kita para habaib selalu mengatakan Habib Rizik, Bahar bin Smith, torigohnya bukan torigoh Ba'alawi. Terus kalau torigoh kita bukan torigoh Ba'alawi, torigoh kami torigoh apa? Torigoh Habib Rizik, torigoh kami, torigoh apa? Kalau bukan torigoh Ba'alawi. Mereka yang berkata seperti itu baca ratib, kami pun baca ratib. Pada maghrib kami baca ratib Al-Haddad, pada isya kami baca ratib Al-Attas. Sebelum subuh kami baca doa fajar, pada subuh kami baca Wirul Latif. Sebelum zuhur kami baca Futuhatul Arsyiyah, pada zuhur kami baca Wirid Sakran, Hizib Nawawi, Hizib Khafi. Sebelum asar kami baca Wirul Kabir, Wirul Saghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada asar kami baca Hizib Bahr, Hizib Nasr, Syekh bin Hasan Asy-Syadzili. Sebelum asar kami baca Wirul Latif. Sebelum maghrib kami baca Wirul Latif. Pada maghrib kami baca Ratib Al-Haddad. Mereka membaca Dalailul Khairat, kami membaca Dalailul Khairat. Banyak orang-orang berkata Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, torigohnya bukan torigoh Ba'alawi. Mereka hataman Ihya, kami hataman Ihya. Mereka hataman Bukhari, kami hataman Bukhari. Ada apa dengan kita para habaib? Kita para habaib berharap bersatu, tapi para habaib kita saling menjatuhkan. Yang lembut, banyak mengaku lembut, tetapi menjatuhkan para habaib-habaib yang tegas. Memakan darah dagingnya sendiri. Memakan darah dagingnya. Kami minukum, kami darah daging kalian. Kami rela di penjara. Apa yang kami cari? Tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian. Habib Rizik di penjara, apa yang beliau cari? Saya baru bebas, 2 hari saya bebas, saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena ceramah saya. Apa ceramah saya? Apakah ceramah saya memakan darah daging saya sendiri? Apa isi ceramah saya? Apakah ceramah saya menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad? Saya hanya bahas tegasnya Nabi saja terus menghilangkan kelembutan Nabi, atau sebaliknya bahas lembutnya Nabi saja tapi menghilangkan ketegasan Nabi? Apakah itu ceramah saya sehingga saya ditangkap, sehingga saya dipenjara? Mau tahu apa isi ceramah saya? Sehingga saya baru bebas 2 hari itu saya ditahan. Dalam ceramah saya ketika itu lagi corona, saya baru bebas Ramadan, saya masih ingat. Saya berkata, wahai Presiden,
Rakyat kau kurung dalam rumah, tetapi tidak kau kasih makan. Kau biarkan rakyat kelaparan. Kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan. Saya berkata, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat. Di musim corona, mal-mal buka. Mal-mal milik asing buka. Tetapi toko-toko kecil, warung-warung kecil milik pribumi, kalian suruh tutup. Di musim corona, berapa banyak pengangguran, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing. Siapa yang saya bela? Diri saya, orang tua saya, murid-murid saya, golongan saya, orang-orang yang sejalan dengan saya, atau rakyat yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang kami bela? Siapa yang kami bela? Kami tidak membela diri kami. Cukup sampai situ? Tidak. Saya masuk 1,5 tahun. Saya keluar, belum sampai 1 bulan. Saya masuk lagi. Kenapa? Karena saya menyampaikan, menyuarakan kebenaran tentang 6 laskar, 6 syuhada yang dibantai di KM 50. Apakah 6 syuhada itu bukan bagian dari kita umat Islam? Hah? Di mana kalian yang selalu menyuarakan hak asasi manusia? Di mana kalian yang menyuarakan rahmatan lil alamin? Hah? Di mana? Di mana kalian yang menyuarakan rahmatan lil alamin tetapi diam terhadap penindasan yang terjadi terhadap sesama Islam? Di mana kalian? Di mana kalian yang mengatakan kami bukan thariqah Ba'alawi? Di mana kalian yang mengatakan Fagil Muqaddam kasara sayf? Hah? Fagil Muqaddam mematahkan pedang. Tapi kalian tidak meneruskan buntutnya. Fagil Muqaddam kasara sayf idza fil harb bainal gabail. Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mematahkan pedang untuk menghentikan peperangan antara kabilah, bukan untuk mendiamkan kezaliman. Fagil Muqaddam mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kemungkaran, bukan untuk mendiamkan ketidakadilan. Beliau mematahkan pedang untuk apa? Untuk mencegah peperangan antara kabilah, bukan untuk diam atas kemungkaran. Rahmatil alamin. Jangan jadikan rahmatil alamin sebagai kau punya senjata, sebagai kau punya peluru untuk mematahkan atau menyiramkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan. Saudara-saudara, kalian pikir Bahar bin Smith bakal kapok? Hah? Bahar bin Smith bakal capek? Bahar bin Smith bakal lelah? Bahar bin Smith bakal kapok? Udah keluar penjara, tidak bakal menyuarakan kebenaran lagi. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah bagi seorang Bahar bin Smith. Jasad saya bisa mereka penjarakan, saudara-saudara. Jasad saya bisa dipenjarakan. Kedua mata saya bisa mereka penjarakan daripada melihat dunia luar. Tangan saya bisa diborgol, perut saya bisa diborgol, kaki saya bisa diborgol. Para habaib, pernah kau diborgol tanganmu, perutmu, dan kakimu sekaligus? Diborgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Terus kau berkata kami bukan thariqah Ba'alawi. Di jalur mana engkau berjalan? Bukankah di jalur thariqah Al-Imam Hussein? Terus kalian berkata thariqah kami bukan thariqah Ba'alawi. Thariqah apa? Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ini kami sampaikan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Naam, ana Bahar. Ana Bahar Hafidu Ali. Ana Bahar Hafidu Ali. Ali Asadul Hunaini wal Badar. Saya Bahar. Saya cucu Ali bin Abi Thalib. Singa perang Hunain
Asadul Hunaini wal Badar, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Bahar bin Smith bakal kapok. Tidak, saudara-saudara. Lau gata'tani irban. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol, tangan, perut, kaki, atau di sidang berkali-kali. Sekalipun badan saya harus dipotong-potong. Badan Bahar bin Smith harus dipotong-potong, harus dicincang-cincang, agar seorang Bahar bin Smith diam untuk menyampaikan kebenaran. Agar Bahar bin Smith tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Demi Allah, jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol, atau di sidang, atau dihukum berkali-kali. Bagi bangsa, bagi agama, bagi NKRI, untuk menyuarakan kebenaran demi Islam, demi umat, demi bangsa, demi NKRI. Jangankan hanya di penjara, demi Allah, nyawa saya, darah saya, itu apa murah harganya, tumpah demi bangsa, rakyat Indonesia, umat Islam. Jangankan hanya di penjara sesuatu yang kecil, saudara-saudara. Demi bangsa, demi Islam, demi Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Di penjara hanya hal yang kecil. Oleh karenanya, kami yang tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kami bawa bagaimana ilmu Nabi, bagaimana amal Nabi, bagaimana adab Nabi. Yakni kita jadi hafidhur Rasul, tawazzun. Di tengah, posisi itu di tengah. Kita yang tegas, tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kita yang tegas tidak boleh menjelaskan kepada umat Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar, Nabi jihad. Hanya jelaskan itu saja. Seakan-akan nanti umat itu tahunya Rasulullah itu keras, Rasulullah itu tegas. Hanya itu saja. Nggak boleh. Jelaskan bagaimana kelembutan Rasulullah, bagaimana ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah SAW. Agar umat juga tahu, oh ternyata Rasulullah bukan hanya tegas, tapi Rasulullah juga penuh akhlak, penuh adab, lembut. Sebaliknya, kalian yang lembut jangan hanya menjelaskan tentang kelembutan Rasulullah, padahal kalian tahu bagaimana tegasnya Rasulullah. Bukan kalian tidak tahu. Tuba liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih sab'a marrah. Kalian tahu bagaimana ketegasan Rasulullah SAW. Jelaskan biar umat juga tahu Rasulullah tidak hanya lembut saja, tidak hanya berakhlak saja, adab saja. Rasulullah juga punya keberanian, Rasulullah punya perjuangan. Bagaimana jelaskan? Itu namanya tawazzun, itu namanya tawassud, itu namanya di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, apa namanya? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, begitu. Oleh karenanya capek saya mendengar kata-kata Bahar bin Smith, Habib Rizik bin Syihab, thariqahnya bukan thariqah Ba'alawi. Oh iya, kalian yang paling thariqah Ba'alawi. Oleh karena di sini banyak para habaib. Jangan hanya gara-gara beda guru, jangan hanya gara-gara beda warna majelis saling berantem. Sebab di Jakarta udah banyak habaib saling berantem. Di Palembang jangan, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah yang tegas, yang lembut. Apapun talinya, apapun warna majelis taklimnya, apapun siapapun dari alumni manapun, habaib Palembang harus tetap seperti yang telah diwariskan oleh habaib Palembang terdahulu, itu menjaga ukhuwah Islamiyah melalui daripada apa yang telah kami dengar dari kami kecil. Kami sering mendengar bahwasanya di Palembang terdapat ziarah kubra, yang dimana ziarah kubra tersebut selalu di seluruh dunia. Palembang terkenal dengan ziarah kubronya, yang dimana itu mempererat ukhuwah para seluruh habaib yang ada, bahkan bukan hanya di Palembang, tapi membawa intifa, manfaat kepada seluruh habaib yang ada di seluruh Indonesia. Jaga itu, karena di Palembang adalah gudang para habaib. Palembang adalah kotanya ilmu. Palembang adalah kotanya para aulia. Palembang adalah kotanya orang-orang soleh. Palembang kota para habaib, Palembang kotanya ilmu. Makanya saya nak mau bahas ilmu, karena di sini udah gudangnya ilmu. Di sini udah gudangnya para habaib. Di sini pabriknya Habib di Palembang ini. Sebenarnya saya nak mau bahas ini karena banyak para habaib, guru-guru kami.
Oleh karenanya kita doakan habaib-habaib kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, agar beliau selalu bisa membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, menuju jalannya baginda Nabi besar Muhammad, selalu menuntun kita di jalan thariqah ba'alawi, yang dimana tidak ada jalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah selain daripada jalan yang dibawa oleh para habaib, yakni thariqah abah wal jad, thariqah abah ke kakek, yang dimana mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, Zahir Ghazali, batin Syadili. Tidak ada jalan yang lebih cepat menggapai daripada berjumpa dengan Rasulullah. Sebab tidak ada perjumpaan yang lebih nikmat selain daripada berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mata yang paling berbahagia pada hari itu adalah mata-mata yang bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah-lidah yang beruntung pada hari itu adalah lidah-lidah yang di dunia basah dengan bersolawat, maka di akhirat akan basah dengan telaga al-haud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita Habib Mahdi bin Syahab, Habib Umar bin Syahab, Habib Umar Segaf, serta para habaib yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau. Khusus Habib Mahdi, yang mana beliau selalu memberikan kita semangat. Tadi saya nggak mau ceramah, paksa Pak. Aduh, Habib Mahdi luar biasa. Daya tariknya kuat, bisa bawa Bahar bin Smith dari Jakarta kemari. Allah Akbar. Semua habaib dari mana-mana ngundang saya nggak mau datang. Ini bin Syahab satu kuat daya tariknya. Saya udah datang, udah niat. Oh, anak nggak mau ceramah, anak mau duduk diam, lagi sakit mendadak. Nggak bisa ceramah, anak bodohnya nggak mau lagi. Doakan perjuangan kami mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru besar kita, imam besar kita Habib Rizik bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, agar beliau selalu bisa memimpin kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسمتك يا حبيبي